Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Rumpulan, pada hari Minggu, tanggal 5 September tahun 2021. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami juga yang akan mendengarkannya, Tuhan mengurapinya dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita baca Alkitab yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Tapi saya hanya membacakan ayat 1 sampai dengan ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan dan bahagia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita baru saja membaca seluruh perikop dari pasal Yohanes pasal 21-11 menceritakan tentang suatu pesta yang luar biasa besarnya diadakan di Galilea Kana. Nah, saudara-saudara, di pesta itu biasanya berlangsung selama 1 minggu. Nah, kenapa pesta ini bisa berhasil? Kenapa keluarga ini bisa diberkati dan berbahagia? Padahal mereka kekurangan anggur. Dan di Israel, anggur itu merupakan minuman utama dari setiap pesta yang diadakan. Nah, hal yang pertama yang mengakibatkan pesta itu berhasil atau keluarga itu bahagia, keluarga diberkati, karena Kristus Tuhan diundang dalam pesta itu. Bayangkan aja, pesta berlangsung 1 minggu, hari yang ketiga mereka kehabisan anggur. Tetapi pesta itu atau keluarga yang bahagia itu, mereka sungguh-sungguh bahagia karena Kristus ada di situ. Sehingga karena Kristus diundang di pesta itu, sehingga pesta itu harus memalukan menjadi hal yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena Kristus ada di situ. Sehingga Kristus bisa mengadakan air berubah menjadi anggur. Itu karena sekali lagi karena Kristus hidup dan ada dalam pesta itu. Nah, itu sebabnya saudara, kalau saudara mau dibahagia dan diberkati Tuhan, undanglah Yesus setiap saat, setiap waktu, setiap detik dalam kehidupan keluarga kita, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Seperti keluarga yang mengadakan pesta perkawinan. Yang kedua adalah Maria ada juga dalam pesta itu. Dan iman Maria itu luar biasa. Bayangkan aja, panitia memberitahu kepada Maria bahwa anggur habis. Lalu Maria dengan penuh iman, dia datang kepada Yesus dan meminta supaya Yesus menolong pesta ini di mana mereka kekurangan anggur, supaya Yesus mengadakan suatu mukjizat yang luar biasa. Tetapi pada waktu Maria datang kepada Yesus, menegur Maria. Yesus menegur ibunya, mau apakah engkau? Tapi Maria dengan penuh iman, dia tidak bantah, dia tidak bersungut-sungut, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan Yesus nanti akan menolongnya. Dia punya iman luar biasa. Bagi Maria, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Karena Maria lah orang pertama yang mengatakan Yesus juru selamat. Pada waktu dia baru saja datang dari Elizabeth, waktu dia pulang, lalu Elizabeth mengatakan dalam perutnya ada bayi, dan dia mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan Yesus juru selamat juga pesta perkawinan itu. Itulah sebabnya Maria dengan penuh iman, dia datang beritahu kepada pelayan-pelayan supaya mereka pun dapat beriman dan taat kepada perintah Yesus itu. Jadi hal yang kedua mengakibatkan pesta itu diberkati dan bahagia adalah iman Maria yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kalau saudara mau bahagia dan diberkati Tuhan, maka berimanlah kepada Kristus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat kita, dan sebagai penolong kita yang satu-satunya. Yang kedua, yang ketiga,
yaitu ketaatan daripada pelayan-pelayan itu. Maria datang kepada pelayan-pelayan, dia mengatakan kalau Yesus nanti mengatakan isi saja airnya, semua dipenuhi, semuanya dipenuhi oleh air, itu baskom itu, isi saja. Kamu nggak usah bantah, kamu tidak usah bertanya-tanya. Lalu mereka isi tempayang-tempayang itu penuh dengan air. Lalu Yesus datang. Lalu Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu supaya mengisi air dan mencerok air itu. Ya. Digoyang air itu sekehendak Tuhan. Sesudah semuanya sudah rata, sudah penuh, mereka terkagit-kagit. Karena mereka membawa itu kepada pemimpin pesta itu. Dan ternyata air berubah menjadi anggur. Bahkan para tamu yang datang mengatakan anggur yang dihidangkan ini anggur yang istimewa, anggur yang luar biasa enak. Dan pesta itu berhasil. Keluarga berhasil, keluarga bahagia. Karena apa? Karena ada ketaatan daripada pelayan-pelayan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau keluarga kita itu mau bahagia, taatlah kepada perintah Tuhan. Taatlah kepada firman Allah, taatlah kepada Kristus. Jadi ada 3 hal yang kita akan laksanakan kalau kita mau bahagia. Pertama, undang Yesus setiap saat, setiap detik. Kedua, beriman pada Kristus dengan sungguh-sungguh seperti Maria. Dan yang ketiga yaitu taat perintah Tuhan, taat pada firman Allah, taat pada Alkitab. Maka kita akan bahagia selama-lamanya. Sampai Kristus datang kembali, lalu dia buat perjamuan bersama di surga yang kekal itu. Mari kita turun kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman. Ajar kami Tuhan supaya kami senantiasa mengundang Yesus setiap saat, setiap detik dalam keluarga kami. Supaya keluarga kami diberkati Tuhan dan bahagia. Ajar kami juga Tuhan Yesus supaya kami sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai penolong, sebagai gembala kami yang sangat baik. Dan yang ketiga Tuhan, taat. Ajar kami supaya kami taat pada firman Allah, taat pada Alkitab, taat pada perintah Tuhan Yesus. Sehingga keluarga kami bahagia, sehingga keluarga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa kembali pada waktu yang lain.